Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam pertolongan, dalam penyertaan Tuhan, karena semata-mata hanya dari Dialah kita mendapatkan perlindungan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan lihat kebenaran firman Allah yang akan kita buka dalam kitab Tawarik, 1 Tawarik pasal 1 ayat pertama. Adam, Set, Enos. Menarik untuk kita renungkan hari ini adalah penulis ini langsung dengan Set, Enos. Pertanyaannya, ada di mana Kain? Sekali lagi, Kain ada di mana? Seharusnya urutan ini menulis adalah Adam, Kain, seterusnya. Tetapi ini menarik. Kitab Tawarik ini penulis berkata bahwa Adam, Set, Enos. Kain sama sekali tidak ditulis. Dengan kata lain, ditiadakan. Tidak masuk dalam urutan. Yang nantinya urutan ini adalah sampai nanti urutan Yesus lahir. Kenapa Kain tidak masuk dalam urutan ini? Padahal Kain masih hidup. Kain masih punya generasi. Bahkan Alkitab mencatat Kain mempunyai generasi yang hebat. Generasi yang benar-benar memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ada yang tukang menjaga domba, pemelihara ternak, ada yang ahli dalam musik, ada yang ahli dalam pandai besi. Pada zaman itu, itulah yang dimiliki oleh keahlian Kain. Tetapi menariknya di sini, sebegitu hebat Kain tidak masuk dalam urutan ini. Oh, kita minta kemurahan Tuhan supaya nama kita benar-benar masuk dalam buku kehidupan anak domba. Mungkin di mata manusia kita bukan orang yang terkenal. Mungkin di kalangan kita adalah orang yang seringkali tidak diperhitungkan. Tapi pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan seperti Kain yang masih hidup, yang masih memiliki generasi, tetapi tidak masuk dalam hitungan. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Sesuatu yang sangat membuat kita penasaran, bertanya-tanya. Kenapa Kain tidak masuk dalam hitungan? Bukankah kejahatan Daud itu hebat? Kejahatan daripada Abraham juga tidak kalah dengan kejahatan Kain. Sebaliknya, sebelum Kain, bapaknya bernama Adam melanggar titah Tuhan, tetapi tetap masuk dalam hitungan, tetap masuk dalam silsilah. Apa yang menjadi pembeda antara Kain dengan Adam, Set, dan Enos? Kita mundur dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini awal kesalahan daripada Kain. Ketika dia tahu bahwa persembahannya tidak diterima,
hanya Habil yang diterima oleh Tuhan. Alkitab berkata, hati Kain mulai panas, hati Kain mulai rusak. Kain tidak berusaha memperbaiki, Kain tidak berusaha untuk berjuang mendapatkan hati Tuhan kembali. Kain tidak memiliki tekad seperti Habil adiknya yang selalu memberikan yang terbaik. Dalam kitab Ibrani 11 ayat yang keempat berkata, Habil melakukan semua itu dengan iman. Seharusnya apa yang sedang terjadi dengan Kain itu menjadi evaluasi untuk dirinya. Bagaimana dia masih ada kesempatan memperbaiki kesalahannya, supaya kembali ketika dia datang kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, persembahannya diterima. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, hati Kain menjadi panas, mukanya menjadi muram. Dengan kata lain, Kain tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Bahkan lebih fatal lagi, firman Allah berkata, saking panasnya hati Kain, saking panasnya hati Kain, firman Allah berkata, muncullah roh pembunuhan kepada Kain. Oh, dijauhkan ini dalam kehidupan kita. Ketika ada kesalahan yang kita tahu, mari berikanlah selebar-lebar ruang hati kita diperbaiki oleh firman Tuhan. Apa yang menjadi kesalahan kita? Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari salah, tidak luput dari pelanggaran. Tetapi jangan ini menjadi alasan untuk kita semakin jauh dari Tuhan. Biar kita belajar menjadi orang-orang yang cepat-cepat seperti Daud. Oh, aku telah bersalah, aku telah berdosa. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itulah pemulihan hati daripada Daud dengan Tuhan. Daud sadar dia telah melakukan pelanggaran. Namun hati Kain bukannya berubah, tapi makin berkobar-kobar dengan marahnya. Makin berkobar-kobar dengan sakit hatinya. Jangan ada masalah kecil yang membuat kita sakit hati, membuat hati kita marah. Perbaiki hati kita senantiasa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan satu-satunya penolong di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan. Jadikan firman Tuhan menjadi solusi terbaik dalam kehidupan kita. Dan lebih parah lagi, firman Allah berkata dalam pasal 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Terjemahan lain mengatakan, lalu Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Mari, tekanan apapun, masalah apapun dalam hidup kita, janganlah kita menjadi orang yang mudah meninggalkan hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan ada kekuatan. Di hadirat Tuhan ada koreksi dari kesalahan kita. Di hadirat Tuhan ada pembaharuan, ada pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bukan seperti Kain ketika menghadapi masalah, ketika dia melakukan kesalahan, langsung mengikuti kata hatinya, panas, muram, tidak ada gairah. Lebih parah lagi, dia meninggalkan hadirat Tuhan.
yang selama ini melindungi dia, selama ini memelihara dia, memberkati dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kiranya tetap ada dalam hidupku. Di mana aku berada, biarlah aku tetap ada dalam hadirat. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Hadirat Tuhan membawa kita semakin dikuduskan, semakin disucikan, semakin membuat kita jauh dari dosa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Hadirat Tuhan akan membawa kita semakin dekat dalam bait-Nya Tuhan. Mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan panas hati. Ketika ada kesalahan, siapkan hati kita untuk diperbaiki oleh firman Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan, supaya kita tetap masuk dalam hitungan Tuhan. Tetap berjuang, tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan.